salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Azahra. Saya dosen program studi akuntansi S1 Universitas Pamulang. Spesialisasi keilmuan saya di bidang akuntansi dan keuangan. Aktivitas saya selain mengajar, saya adalah asesor kompetensi akuntansi di lembaga sertifikasi profesi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisa laporan keuangan. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA atau singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada pendekatan delivery, saya akan menjelaskan materi apa saja yang akan saya berikan pada mata kuliah ini. Yang kedua adalah pendekatan interaction. Pada pendekatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa ataupun peserta didik pada mata kuliah ini. Dan pendekatan yang ketiga adalah assessment. Pada pendekatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana model penilaian saya di dalam mata kuliah ini. Mata kuliah ini hadir untuk membekali para lulusan mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan kemampuan menganalisa dan menginterpretasikan laporan keuangan. Dalam mata kuliah ini tentu akan dipelajari juga rasio-rasio keuangan yang mengukur kelayakan atau kesehatan sebuah perusahaan. Sehingga hasil analisa laporan keuangan ini dapat dijadikan sebagai solusi dan basis dalam pengambilan keputusan manajerial dalam meningkatkan performa perusahaan. Hal ini tentu sejalan dengan capaian lulusan program studi akuntansi. Salah satunya adalah mahasiswa mampu secara mandiri menyusun dan menganalisa laporan keuangan dan dapat juga menginterpretasikan laporan keuangan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, saya dan tim teaching sudah membagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep analisa laporan keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung rasio keuangan, analisis kredit, penggunaan modal, dan kecukupan dana. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menyusun dan menginterpretasikan analisa laporan keuangan pada perusahaan real, yaitu perusahaan yang dijadikan studi kasus dalam perusahaannya adalah perusahaan Gopal. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, yaitu sama dengan 18 kali pertemuan di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 18 pertemuan ini saya kategorikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah memperdalam konsep teori, yaitu dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 5. Materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama ruang lingkup laporan keuangan, yang kedua mengklasifikasikan bentuk-bentuk laporan keuangan, yang ketiga adalah analisa laporan keuangan, yang keempat adalah analisa perbandingan laporan keuangan, dan yang kelima adalah analisa rasio keuangan. Di pertemuan 6 sampai dengan 16, mahasiswa akan dibekali dengan teori dan latihan-latihan hitungan rasio, yaitu yang pertama adalah di pertemuan 6 rasio likuiditas, di pertemuan 7 ada rasio solvabilitas, dan pertemuan selanjutnya ada rasio aktivitas, profitabilitas, rasio nilai pasar, rasio keuangan bank, analisa sumber dan penggunaan modal kerja, analisa kelayakan kredit, analisa sumber dan penggunaan kas, analisa perubahan laba kotor, dan analisa break even point. Dan untuk pertemuan 17 dan 18 ini adalah kategori perubahan laba kotor dan analisa break even point. Dan untuk pertemuan 17 dan 18 ini adalah kategori praktik, yaitu mahasiswa di sini dibimbing untuk menyusun sebuah analisa laporan keuangan ya selama 2 pertemuan, yaitu pertemuan 7 dan pertemuan 8. Studi kasus adalah perusahaan yang TBK. Itulah pendekatan delivery dalam mata kuliah ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan interaction.
yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa supaya mata kuliah ini dapat tersampaikan dengan baik. Tentunya pada zaman pandemi ini saya menggunakan beberapa platform. Yang pertama adalah platform yang dimiliki oleh Universitas Pamulang, yaitu Learning Management System yang disebut dengan e-learning. Di dalam e-learning ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama adalah forum diskusi. Di sana mahasiswa dituntut untuk berperan aktif dalam diskusi. Dengan untuk berperan aktif tersebut saya melemparkan beberapa studi kasus yang bisa dianalisa oleh mahasiswa. Adapun pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan SCL atau Student Centered Learning, di mana terpusat kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa dituntut untuk berperan aktif dan bisa mencari isu-isu terupdate terkait dengan analisa laporan keuangan. Di sana juga tentunya kita membahas studi-studi kasus yang real. Nah, selanjutnya platform yang kedua adalah untuk pembahasan lebih mendalam, ya, dan untuk membahas kasus-kasus yang real itu saya menggunakan Google Meet atau Zoom. Yang ketiga adalah WA Group. Selanjutnya adalah pendekatan asesmen. Pendekatan asesmen ini bagaimana saya menilai mahasiswa. Sebetulnya ini sudah disampaikan pada saat awal perkuliahan, yaitu pada kontrak mahasiswa dengan komponen nilai sebagai berikut. Yang pertama adalah kehadiran itu 10%, tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 30%, dengan beberapa kriteria yang sudah ditentukan. Yang pertama adalah ketepatan dalam menjawab, yang kedua adalah pemahaman materi. Baik, selanjutnya saya akan tampilkan contoh dari video pembelajaran. Oke, kita mulai ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang rekan-rekan semua, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali melalui video conference di pertemuan YouTube ya rekan-rekan semua. Oke, sebelumnya izinkan untuk share screen materi. Teman-teman yang lainnya silakan download materi pertemuan ke-7 ya, terkait dengan analisa rasio solvabilitas. Terlihat ya rekan-rekan semua? Udah. Baik rekan-rekan semua, hari ini kita akan membahas materi pertemuan ke-7, yaitu terkait rasio solvabilitas. Ya, harapannya setelah kalian mempelajari rasio solvabilitas ini, yang pertama kalian mampu mengetahui konsep rasio solvabilitas. Yang kedua, kalian dapat menguasai perhitungan rasio solvabilitas beserta interpretasinya, sehingga kalian mampu nantinya untuk memberikan solusi untuk dijadikan sebagai salah satu pengambilan keputusan. Oke rekan-rekan semua, materi yang akan kita bahas pada pertemuan ke-7 ini, yaitu yang pertama adalah definisi, yang kedua tujuan perusahaan melakukan perhitungan rasio solvabilitas, terus yang ketiga adalah jenis-jenis rasio solvabilitas, dan yang keempat kita akan membahas contoh real yang ataupun studi kasus yang terjadi di perusahaan terbuka. Oke. Rekan-rekan semua, ini rasio solvabilitas ini adalah merupakan bagian dari rasio keuangan ya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat rasio keuangan itu apa? Rasio keuangan itu kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka-angka yang lainnya, Bu. Oke, betul ya. Jadi rasio keuangan ini tentu ini adalah suatu analisa ya yang untuk membandingkan suatu angka-angka. Gitu. Tentunya angka-angka dari mana? Dari angka-angka dari laporan keuangan. Nah, rasio solvabilitas ini adalah bagian dari rasio keuangan, di mana rasio solvabilitas ini menjadi fokus perhatian para pemangku industri ya ataupun perusahaan
ketika ingin dalam fokus utamanya adalah untuk pemenuhan dana. Kenapa? Karena memang pemenuhan dana ini menjadi poin penting bagi perusahaan ya, karena dalam menjalankan kegiatannya perusahaan itu tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan dana. Nah, di berbagai kasus ada beberapa case gitu ya, ada yang memang perusahaan ini sudah memiliki kecukupan dana, tapi ada juga yang memiliki kasus yang perusahaan ini tidak memiliki kecukupan dana untuk jalankan operasionalnya sehari-hari. Tentunya untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan oleh para perusahaan ya, rekan-rekan semua. Nah, bagi perusahaan yang memiliki kekurangan dana ya, jadi kecukupan dananya tidak terpenuhi, biasanya mereka akan melakukan pinjaman kepada para kreditur ya, rekan-rekan semua. Contohnya misalkan kepada lembaga keuangan. Contohnya apa tuh? Lembaga keuangan. Oke, biasanya contohnya seperti perbankan ya, rekan-rekan semua gitu. Nah, pihak bank ataupun pihak kreditur ketika dia ingin memberikan pinjaman kepada pihak bank itu debitur ya. Jadi ketika ingin memberikan pinjaman kepada para perusahaan yang ingin melakukan pinjaman, biasanya diukur dulu nih kemampuan perusahaan dalam mengembalikan utang jangka panjangnya gitu. Atau kemampuan perusahaan dalam mengembalikan utangnya. Rekan-rekan. Nah, utang ini kan ada dua ya rekan-rekan semua, ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Utang jangka pendek kemarin sudah kita bahas di rasio likuiditas ya. Utang jangka panjang kita bahas hari ini yaitu di rasio solvabilitas. Ada yang tahu bedanya utang jangka pendek dengan utang jangka panjang apa? Saya Silakan. Kalau utang jangka pendek itu utang yang harus dilunasi dalam periode kurang dari 1 tahun, tapi kalau utang jangka panjang periodenya lebih dari 1 tahun. Oke, betul ya. Jadi kalau utang jangka pendek itu dia periodenya adalah kurang dari 1 tahun, dan utang jangka panjang itu periodenya di atas 1 tahun. Tadi ya contohnya adalah utang bank. Nah, hari ini kita akan memasuki dengan rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas, definisi menurut kalau kita lihat di buku karangan Kashmir tahun 2008 di halaman 151, rasio solvabilitas ini atau sering disebut dengan leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya apa? Berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya dalam arti luas, dikarenakan bahwa rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jadi itu ya teman-teman semua. Jadi rasio solvabilitas ini adalah untuk melihat kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi utang jangka panjang. Contohnya tadi utang bank. Nah, perusahaan yang tidak solvable itu adalah perusahaan yang apabila total utangnya lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. Ini juga nggak bagus ya rekan-rekan semua. Jadi kalau misalkan total atau aset yang dimiliki oleh perusahaan itu banyak dibiayai oleh hutang, ini juga akan menjadi penilaian bagi si para pemberi pinjaman. Oke, lanjut. Next, kita akan bahas tujuan dari rasio solvabilitas. Kenapa sih perusahaan perlu melakukan perhitungan rasio solvabilitas ini? Yang pertama adalah meninjau posisi sebuah perusahaan yang dilihat dari kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditur. Jadi melihat nih si perusahaan ini memiliki utang atau tidak kepada pihak kreditur. Terus yang kedua, mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tetap seperti angsuran pinjaman. Tadi ya, misalkan punya pinjaman bank dan termasuk dengan beban bunganya, rekan-rekan semua. Terus yang ketiga adalah meninjau nilai aktiva, khusus aktiva tetap terhadap modal, apakah sudah seimbang atau belum. Jadi yang ketiga ini adalah mengukur keseimbangan antara aktiva tetap yang dimiliki oleh si perusahaan dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Masih ingat aktiva tetap itu contohnya seperti apa rekan-rekan semua? Peralatan. Ingat Bu, tanah. Oke, betul ya. Jadi
tadi kata Andika itu ada tanah, terus kata rekan yang lainnya, terus tadi ada peralatan ya, gedung, peralatan di sini contohnya seperti mesin-mesin gitu ya rekan-rekan semua. Terus yang selanjutnya yang keempat adalah mengetahui jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang dan besarnya bagian dari modal perusahaan yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Ini sih untuk melihat jaminannya si perusahaan ya untuk melakukan tadi utang jangka panjang tersebut. Biasanya sering disebut dengan agunan semua. Terus yang kelima, meninjau pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva, apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Selanjutnya, meninjau jumlah dana pinjaman yang segera jatuh tempo akan ditagih terhadap modal yang dimiliki oleh si perusahaan. Jadi ini juga bisa dijadikan sebagai acuan ya ataupun basis ketika perusahaan ataupun sebagai rambu-rambu ya ketika perusahaan memiliki utang ke pihak luar, karena memang ketika terjadinya ketidakmampuan untuk membayar utang baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang, itu tentunya akan menurunkan citra si perusahaan itu ya, dan itu tentunya nantinya akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan rekan-rekan semua? Jadi penting nggak sih menurut kalian dilakukannya rasio solvabilitas ini? Penting, Bu. Ya, kenapa? Karena yang itu tadi untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjangnya, karena kalau misalnya tidak mampu membayar utang jangka panjangnya dikhawatirkan akan kredit dalam waktu dekat. Iya, betul ya Anggi. Jadi ya betul, jadi sangat penting tadi ya, salah satunya dijadikan acuan, dijadikan basis dan pengambilan keputusan juga rekan-rekan semua gitu. Dan tadi ya dikhawatirkan ketika perusahaan tidak mampu membayar utang jangka panjang ini justru malah mengakibatkan dengan banyaknya ketidakpercayaan para rekanan seperti misalkan supplier ataupun misalkan pihak perbankan untuk jangka panjang ya, misalkan seperti itu juga akan tentunya akan mempengaruhi proses kegiatan operasional si perusahaan. Yang dikhawatirkan adalah nanti ketika misalkan perusahaan tidak memiliki cukup dana, akhirnya malah pailit ya ataupun bangkrut. Oke, selanjutnya, nah kita akan bahas jenis-jenis rasio solvabilitas. Oke, boleh dilihat di modul masing-masing ya teman-teman. Di situ ada debt to asset ratio, ada debt to equity ratio, ada tangible asset debt coverage dan yang sebagainya. Oke, Ibu mau nanya nih ke Ananda. Debt to asset ratio itu apa? Debt to asset ratio ya Bu? Iya. Rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktifanya Bu. Oke, betul ya. Jadi ini adalah rasio yang mengukur untuk melihat perbandingan antara total utang dengan si aktiva yang dimiliki oleh si perusahaan. Oke, lanjut. Kalau menurut Suci ya, debt to equity ratio ini apa sih? Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitasnya, Bu. Oke, jadi untuk melihat perbandingan antara utang dengan si ekuitas ataupun modal yang dimiliki oleh si perusahaan. Oke, Ibu lanjut aja ke sini ya, ke contoh. Oke, baik rekan-rekan semua, kita akan lanjut ke contoh kasus. Contoh kasus ini Ibu ambil dari studi kasus PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Nah, ini adalah bentuk laporan posisi keuangan es krim Campina ya pada tahun 2019 dan tahun 2018. Jadi kita akan membandingkan 2 tahun ini. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan contoh yang pertama adalah debt to equity ratio atau DER ya. Debt to equity ratio ini adalah menunjukkan hubungan antara utang jangka panjang dan dengan jumlah modal sendiri. Jadi DER ini membahas antara perbandingan utang jangka panjang dibandingkan dengan si modal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi nanti lihat ya apakah lebih tinggi utang atau lebih tinggi si modal yang dimiliki oleh si perusahaan. Rumusnya adalah total utang dibagi dengan ekuitas. Oke, kalau total utang itu kita melihatnya di mana kalau di laporan keuangan? Di laporan apa?
Laporan posisi keuangan, Bu. Oke, betul ya Andika. Di laporan posisi kita lihat total utang dan total ekuitas. Di bagian apa nih total utang? Di bagian aktiva apa pasifa? Pasifa, Bu. Kita Bu. Pak ya. Nah, kita lihat ini utang jangka panjang. Ini ya rekan-rekan semua kelihatan. Di utang jangka panjang ini tahun 2019 itu 64 juta sekian. Terus di tahun 2018 yaitu 57 juta sekian. Kita lihat hasilnya adalah, oke, coba kalian hitung sesuai tidak hasilnya? Sesuai, Bu. Sesuai ya, hasilnya 13,42. Oke, sekarang ini di tahun 2018 ini hasilnya adalah 13,42% dan tahun 2019 ini 13,5%. Artinya mengalami penurunan ya dari tahun 2018 ke 2019. Artinya apa sih? Jadi kegiatan perusahaan lebih banyak didanai oleh modal daripada utang. Jadi semakin kecil nilai DER ini akan semakin bagus ya. Berarti hanya 13% utang ini didanai oleh si modalnya si aset yang dimiliki oleh si perusahaan itu didanai oleh si modal perusahaan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah debt to asset ratio atau DAR. Ini adalah besarnya total utang terhadap total aktiva yang dimiliki oleh si perusahaan. Jadi rasio ini sebetulnya untuk membandingkan antara total hutang dengan total aset yang dimiliki oleh si perusahaan. Rasio ini menunjukkan besarnya aset perusahaan yang didanai oleh utang. Jadi besarnya aset ini didanai oleh utang itu berapa persen gitu ya rekan-rekan semua. Oke, kita cek. Tadi rumusnya adalah total hutang dibagi dengan total aset. Total aset dia ada di aktiva apa pasifa? Aktiva, Bu. Aktiva, Bu. Betul ya, rekan semua. Tadi kan total utangnya kita sudah peroleh. Itu utang jangka panjang, kita akan cari total utang secara keseluruhan ya, baik panjang ataupun pendek. Nah, di sini total aset kalian bisa lihat. Oke, boleh dilihat di PPT yang Ibu sudah share ya. Di sini tampilannya potong rekan-rekan semua. Untuk total utangnya ini ya jumlah liabilities tahun 2019 yaitu 122 dan tahun 2018 adalah 218. Oke, coba kita hitung. Sama hasilnya? Sama, Bu, sudah sesuai. Sama ya. Oke, 12 pada tahun 2018 12%, tahun 2019 11%. Jadi artinya adalah nilai DAR PT Campina Ice Cream Industri Tbk pada tahun 2018 sebesar 12%, sedangkan pada tahun 2019 adalah sebesar 11%. Maka artinya semakin rendah nilai DAR maka akan semakin baik dan semakin tinggi maka semakin berisiko perusahaan tersebut jika di kemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke rekan-rekan semua, untuk pertemuan ke-7 cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan silahkan. Saya Ibu izin tanya. Ya, silahkan. Apakah dari hasil DER PT Campina ini sudah bisa dikatakan layak kredit atau belum, Bu? Kita lihat ya, DER-nya tadi kan 13,42% dan 13,06%. Jadi sebetulnya kalau di dunia lembaga keuangan, contohnya seperti bank itu mereka memiliki pedoman ya ataupun acuan dalam pemberian rating rating dari rasio keuangan. Ini dinyatakan layak atau tidak. Nah, rating tersebut disebut dengan CRR atau Credit Risk Rating. Ini artinya adalah merupakan suatu pedoman yang digunakan oleh si pihak memberi pinjaman gitu ya rekan-rekan semua dalam menilai resiko si pinjamannya tersebut. Maksudnya si yang meminjam ini layak atau tidak sih diberikan pinjaman. Nah, untuk DER sendiri itu di pedoman tersebut itu tidak boleh lebih dari 35%. Bukan tidak boleh ya. Jadi artinya apa? Artinya jika lebih dari 35% itu dinyatakan tidak layak dan apabila di bawah 35% perusahaan tersebut dinyatakan layak untuk diberikan pinjaman. Jadi kalau kita lihat dari hasil
si es krim Campina ini, kita lihat nih di tahun 2018 dengan 2019 ini masih di bawah 35% ya. Jadi batas maksimumnya itu ya rekan-rekan. Jadi dinyatakan bahwa perusahaan ini layak untuk diberikan pinjaman. Bahkan dia mengalami penurunan di tahun 2019, jadi semakin turun itu nilai DAR itu akan semakin bagus. Tuh teman-teman semua. Oke, gimana Vera, cukup? Cukup Ibu, terima kasih. Oke teman-teman semua, kita akan lanjut ke latihan. Silahkan dibuka modulnya. Kita akan lanjut ke latihan yang ada di modul. Kita mulai dari debt ratio atau debt to total asset ratio. Yang debt to asset ratio atau debt to rasio. Ini nih kita cari angka ini, total debt dibagi total aset. Ibu lanjut ke Dinda. Saya Dinda Bu, ada? Ya Din, silakan Din. Lanjut total ke ini. utangnya 2012 57.000. Terus modalnya 50.500. Hasilnya Sebentar Bu. 112%. Bener nggak Bu? ini pembulatan yang Ibu. Itu kan 112,5 ya. 8 iya. 8. Ya, jadi dibulatin 113. Oke. Nih, tadi normal nggak sih ini? Enggak ya, nggak layak ya karena di atas Iya. 100% ya. Nah, ini yang Ibu contohin. Jadi nggak semua pelaporan keuangan itu nilainya itu akan bagus gitu ya, teman-teman semua. Ini contohnya. Sudah kebukti ini tidak layak untuk diberikan pinjaman utang jangka panjang. Sekian pernyataan diri saya terkait dengan pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.